Halo Sagittarius, selamat datang atau selamat datang kembali. Seperti biasa, ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Oke, sekarang kita akan mulai. Kita shuffle dulu ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle yang udah tadi aku shuffle ya. Yang pertama, victory. Seperti kata kuncinya, ini tentang kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, apapun yang kamu lagi misalnya selama ini kamu usahakan, kamu berproses di situ, hasilnya seperti yang kamu mau ya. Kalau berbicara kompetisi ini juga tentang kemenangan ya. Misalnya kamu lagi ikut lomba apa gitu, atau kayak kamu contoh kamu lagi kayak apply beasiswa gitu. Nah, kamu dapat. Contohnya seperti itu. Lalu yang ini cakra ketujuh, cakra mahkota kita. Ini tuh berbicara pertama, ini komunikasi yang lancar gitu antara kita dengan Tuhan, kita dengan semesta atau apapun yang kamu yakinin. Kayak cakra kamu lagi kebuka gitu. Misalnya kayak kamu bertanya atau berbicara sama Tuhan kita atau sama semesta, minta ditunjukkan jalan. Atau kamu minta tanda, kamu dikasih tanda seperti itu. Atau intuisi kamu lagi bilang sesuatu, bisa jadi juga kamu semacam dapat ide, dapat inspirasi yang kayak ngalir aja gitu, terasa mudah. Seperti itu ya. Tapi kalau si cakra ketujuh ini jadi tantangan, bisa jadi ya kayak cakra kamu lagi keblok, inspirasi nggak lancar gitu, atau kamu merasa apa ya, kayak lagi terputus gitu koneksinya sama Tuhan atau sama semesta. Nah, kita bahas lebih lanjut gitu. Mungkin nanti akan muncul di reading, mungkin juga enggak gitu ya. Jadi itu tema yang mungkin muncul dengan cakra ketujuh. Lalu nih, tema besar kamu, ini tadi aku pause sebentar gitu karena ternyata yang ini aku lupa sensor gitu, di YouTube nggak bisa gitu ya, kalau ada gambar-gambar kebuka. Oke, tema lovers ini bisa berbicara tentang union, tentang koneksi, hubungan romantis juga bisa. Bisa juga ini tentang membuat pilihan gitu. Mungkin di sekitaran nonton reading ini ada suatu pilihan yang perlu kamu buat, atau tema tentang hubungan itu signifikan gitu ya. Terus yang berikutnya, the sun. Ini sun itu arti netralnya aja optimis gitu, apalagi ketika dia di posisi blessing. Pertama, itu bisa sesuatu hal yang bikin kamu happy banget. Wajar, tadi di sini ada indikasinya ya. Mungkin pencapaian kamu itu salah satu hal yang bikin kamu happy banget sekitaran kamu nonton reading ini. Terus, sesuatu yang menceriakan, menghangatkan, atau bikin seneng banget. Gitu. Bisa jadi juga ada hal-hal yang baru terlihat sekarang, baru kamu paham sekarang. Mungkin ada hubungannya ini dengan cakra ketujuh. Mungkin semesta berbicara sama kamu, terus kamu tiba-tiba paham, atau ditunjukkan sesuatu yang jelas, pemahaman itu atau inspirasi ide itu yang tiba-tiba muncul, ini aspek yang menyenangkan gitu ya. Tentang sesuatu hal yang baru terlihat atau baru kamu pahamin. Terus juga untuk sebagian ada hubungannya dengan anak, kehadiran anak dalam anggota keluarga kamu gitu, atau kayak kamu um, ada sesuatu hal yang positif tentang anak kamu. Terus bisa jadi juga ya untuk sebagian ini adalah proses kamu um, hubungannya dengan inner child kamu gitu, tentang luka-luka mungkin selama ini lolos dari pandangan kamu, atau kayak ada luka yang belum diproses, sekarang sudah diproses, sudah mengerti, dan juga kamu jadi punya hubungan yang berbeda gitu dengan diri kamu dalam artian yang positif ya, karena ini di aspek yang positif. Terus yang jadi tantangannya, Queen of Pentacles ini bisa berbicara tentang seseorang, bisa juga tentang kondisi finansial gitu ya. Kalau misalnya seseorang, entah ini kamu, orang terhubung sama kamu, ketika dia jadi tantangan nih, orang nggak stabil gitu, entahlah emosinya nggak stabil, entahlah kondisi ekonominya nggak stabil, atau kayak lagi ada problem dengan finansial atau pekerjaan, ini Queen of Pentacles jadi tantangan gitu. Atau kalau berbicara apa ya, ini mungkin tadi ada hubungannya gitu dengan pilihan yang perlu kamu buat, keterhubungan kamu dengan orang ini, atau kayak mungkin dijaga jarak, bisa jadi juga semacam membatasi interaksi atau di-cut sekalian gitu. Bisa jadi pilihan yang sulit ya, karena lovers tuh muncul di tema besar kamu gitu.
Mungkin ada hubungannya dengan orang ini, mungkin juga enggak gitu ya. Atau membuat keputusan signifikan yang berhubungan dengan finansial gitu. Karena Pentacles itu bisa jadi juga berbicara tentang karir dan finansial gitu. Jadi mungkin misalnya ada pilihan A dan B, dua-duanya sama-sama signifikan. Kamu lagi mikir yang mana duluan nih, atau yang mana yang mesti di-cut. Nah, seperti itu. Misalnya beli, contoh aja nih biar gampang. Di saat ini pilihan kamu misalnya beli rumah atau beli mobil. Mana dulu nih yang penting banget nih? Pertimbangannya, oh rumah biar ada tempat pulang, biar aman gitu, nggak perlu mikir sewa-sewa atau kontrak-kontrak. Tapi mobil juga penting nih, karena butuh banget tiap hari transportasi yang nyaman, atau kayak medannya tuh lebih enak, lebih mudah, lebih praktis dinavigasi dengan mobil gitu. Ini contoh aja ya, biar gampang. Tapi gambarannya seperti itu gitu, dua-duanya sama-sama besar, penting, makanya jadi sulit untuk membuat pilihan itu, dan hubungannya uh, mungkin berhubungan dengan finansial pekerjaan gitu ya. Selain ada skenario juga tentang seseorang dengan aspek yang menantang dari Queen of Pentacles. Bisa laki-laki dan perempuan gitu. Terus advice-nya buat kamu adalah apa ya? Lebih relax kali ya. Karena Three of Cups itu kartu yang menyenangkan gitu, perayaan, menghabiskan waktu menyenangkan bersama teman-teman atau orang terdekat kamu. Jadi pertama, relax, gimana kamu have fun, gimana kamu bisa uh, apa ya istilahnya tuh, kalau kalau ada problem, kalau ada misalnya pulang kerja gitu, aduh santai dikit, atau ntar weekend ngapain ya, gimana gue bisa lebih relax gitu menavigasi minggu minggu berikutnya, atau ketemu teman yang mungkin udah lama gak ketemu, atau hangout bersama teman yang vibe-nya menyenangkan, jadi abis ketemu mereka juga seneng gitu. Ini advice-nya buat kamu gitu. Jadi karena mungkin kamu fokus ngurusin ini ya, nih, ngurusin ini selama ini, jadi kamu lupa relax, lupa have fun gitu. Nah, di waktu yang akan datang berhati-hati, pantau dulu situasinya dengan Page of Swords ya, lihat-lihat. Setelah mengerti, setelah paham betul medannya, situasinya, baru mengambil keputusan. Itu tema yang mungkin muncul dengan Page of Swords di waktu yang akan datang. Oke, nih yang tadi tentang pertama ya, skenario-nya kalau hubungan romantis. Ini mungkin ya, kayak ada hubungannya pertemuan orang ini tuh konteksnya pekerjaan gitu. Yang pertama, kalau konteks romantis dulu nih kita bahasnya. Hubungannya ada pekerjaan, mungkin lagi meeting, mungkin lagi kayak ada pitching apa gitu, atau misalnya tender. Nah, itu juga misalnya event organizer juga dengan kliennya. Itu konteksnya pekerjaan gitu. Jadi skenario yang mungkin hubungannya dengan pekerjaan atau kayak satu gedung, itu juga bisa gitu ya. Atau kayak di suatu tempat di mana ada banyak orang, itu misalnya ada lagi acara apa, atau misalnya kamu nemenin temen kamu kondangan, oh ternyata di situ ada siapa gitu. Itu skenario yang mungkin. Lalu yang berikutnya adalah gini, membuat pilihan yang berhubungan dengan pekerjaan, mungkin dengan keuangan. Tadi ya, aku udah bahas juga dengan tema si Queen of Pentacles. Sesuatu yang besar yang berhubungan dengan finansial atau hal lain. Dengan aspek Pentacles, finansial, keuangan, bisnis, pekerjaan. Terus tadi ya, kayak ini ada hubungannya, momen menyenangkan tadi ada hubungannya dengan banyak orang. Misalnya tadi kehadiran anak dalam rumah tangga. Kan misalnya pun dalam rumah tangga kamu kan keluarga besar kamu juga, teman-teman kamu juga akan ikut happy. Itu skenario pertama. Tadi juga tentang pencapaian ini, kamu merayakannya bersama orang-orang terdekat kamu. Dengan gambar sun dan garden, kayak aku merasa ada yang lagi pidato gitu, lagi speech, bilang terima kasih, hal-hal semacam itu. Atau kayak kalau bukan pun pidato gitu ya, tentang pencapaiannya, tentang pesan-pesan yang disampaikan, bisa jadi juga kayak terima kasih gitu untuk orang-orang yang udah suportif selama ini. Dengan sun sama garden ini. Terus tadi juga ya, yang aku bilang, selain konteksnya pekerjaan untuk kamu ketemu seseorang, kayak tempat yang orang-orang lagi banyak ngumpul di situ gitu ya. Itu juga ada kemungkinannya, aku rasanya. Nah, tadi keputusan, kalau misalnya skenario ya, tadi aku udah bilang sih, ini cuma mengkonfirmasi aja. Skenarionya adalah kalau misalnya itu orang, ya antara kamu
jaga jarak dulu ya, entah untuk sementara waktu atau untuk seterusnya gitu. Karena gini, misalnya orang tadi energi negatifnya Queen of Pentacles bisa jadi dia nggak stabil, emosinya naik turun, kadang biasa aja tiba-tiba marah nggak jelas, terus kalau marah juga kayak meledak-ledak, terus kasar, kata-katanya, kasar tindakannya. Nah, nih sarannya tadi jaga jarak atau kayak udah cut aja sekalian. Kalau misalnya berhubungan dengan hal lain gitu, mungkin ini temanya buat kamu juga kencangkan ikat pinggang gitu, lebih mindful dengan keuangan kamu, di-track gitu pengeluaran kamu, terus, sebenarnya kayaknya sih kamu tahu yang mana beneran penting untuk prioritaskan dulu. Kalau misalnya pun tadi pakai skenario misalnya mobil sama rumah gitu, kamu akan tahu dari posisi kamu gitu, mana yang lebih penting untuk diduluankan ya. Nah, terus, tadi ya aku bilang tentang rileks, untuk hangout, ketemu temen, gimana kamu have fun. Terus juga dengan gambar moon di sini tentang apa ya, sesuatu yang membahagiakan hati kamu, kamu melakukan hal yang membahagiakan hati kamu. Lalu yang berikutnya yang berbicara di hati kamu. Tadi intuisi ya, tentang intuisi. Mungkin semesta lagi berbicara sama kamu, mungkin kayak ada sesuatu hal yang lagi manggil-manggil kamu juga. Ini Three of Cups dan gambar moon ini. Aku merasa si intuisi itu akan signifikan sekitaran kamu nonton reading ini ya. Terus gini, clover itu bisa berbicara momen tidak terduga, bisa jadi juga tentang keberuntungan, ya, keberuntungan kayak berada di tempat yang tepat, bersama orang yang tepat, di waktu yang tepat. Terus skenario lainnya adalah tentang sesuatu hal yang tidak kamu duga gitu. Bisa keberuntungan, ada dua skenario ya, bisa keberuntungan, bisa jadi hal tidak kamu duga gitu ya. Nah, pertama dengan Page of Swords kayak keberuntungan momen itu, misalnya kesempatan pun datang, kita kan juga tetap pelan-pelan navigasinya gitu ya. Misalnya, contoh aja biar gampang, keberuntungan dengan ngelamar pekerjaan gitu. Oh kamu dapat, nah setelahnya juga kan adaptasi lagi, kenalan lagi, gimana um, orang-orang di situ kulturnya seperti apa, contohnya seperti itu. Lalu yang berikutnya kalau momen tidak terduga, tadi yang aku bilang tentang Page of Swords, pelan-pelan navigasinya, lihat dulu situasinya, kumpulkan semua informasi, lihat dari segala angle. Oh udah tahu nih medannya seperti apa, nah udah tahu nih langkahnya seperti apa ya. Jadi mungkin ada skenario di mana kamu perlu pelan-pelan, injak remnya jangan kencang-kencang gitu ya, slow down. Jadi kamu bisa lihat semuanya dan kamu tahu gitu. Dengan kejernihan itu, melihat dari segala angle, kamu tahu step apa yang perlu kamu ambil. Oke? Aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye!